kenaikan pangkat itu hanya berlaku kepada prajurit dan perwira. Jadi nggak ada yang namanya itu orang udah pensiun, apalagi diberhentikan lagi yang seperti itu. Presiden Joko Widodo baru saja menaikkan pangkat militer seorang mantan jenderal yang telah diberhentikan karena kasus penculikan 9 aktivis pada tahun 98. Prabowo Subianto. Pengangkatan tersebut tertuang dalam Kepres nomor 13 tahun 2024. Tentu saja pengangkatan itu banyak sekali terjadi pro kontra. Salah satunya dari para aktivis dan pegiat HAM yang sangat mengkritisi adanya pengangkatan tersebut. Podcast Pejuang kali ini bersama dengan saya Leon Wical, dan saat ini Leon sudah bareng dengan Ramadan Pohan, seorang pengamat politik. Selamat siang, Bang Rama. Selamat siang Mas Leon, makasih. Gimana nih Bang Rama kabarnya? Baik, alhamdulillah. Bang Rama, baru saja kan kemarin ya, kalau nggak salah 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu itu Pak Presiden mengangkat Prabowo Subianto, menaikkan pangkatnya nih. Baik, ya. Menurut Bang Rama gimana nih? Ya, begini Mas Leon. Kalau kita lihat ya, negeri Konoha ini belakangan ini makin aneh-aneh saja gitu ya. Tetapi walaupun aneh-aneh tetap terjadi juga gitu ya. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, nggak ada namanya itu purnawirawan itu dapat kenaikan pangkat. Oh, itu nggak ada dalam undang-undang. Dan belum diubah loh, belum diubah. Ya, jadi masih tetap. Itu pertama. Dan yang kedua, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, ya, kenaikan pangkat itu hanya berlaku kepada prajurit dan perwira. Jadi nggak ada yang namanya itu orang udah pensiun, apalagi diberhentikan lagi yang seperti itu. Dan sudah terbukti ya. Aneh kan gitu, tapi terjadi gitu loh. Nah makanya saya bilang negeri yang udah makin kesini tuh makin aneh-aneh gitu ya. Dan sudah kasat mata. Tak ada lagi yang mau didengar, suara siapapun tak bisa didengar di situ. Yang bisa melakukan menyetop hal ini adalah DPR. Tapi DPR-nya pun mingkem. Terus gimana? Jadi yang tadi ya kita lihat ya bahwa hampir semua ya lembaga-lembaga LSM maupun aktivis-aktivis ya civil society itu memprotes ya, kontra terhadap langkah Presiden Jokowi itu tadi. Tapi Jokowi kan jalan terus. Iya kan? Tadi Bang Rama menyebutkan di undang-undang itu belum ada, bahkan sudah ada tapi belum diganti. Iya, belum diganti. Presiden Jokowi tetap melakukan hal itu. Menurut Bang Rama, urgensinya Pak Jokowi itu apa sih? Enggak ada urgensinya dia mau itu aja. Dia mau itu gitu loh. Dan kemudian tentu ini udah dibicarakan dengan Prabowo Subianto sendiri gitu ya. Maksudnya dibicarakan? Dibicarakan artinya nanti akan ada langkah yang seperti ini gitu loh. Ya kan? Pasti ada. Nggak mungkin tuh tiba-tiba ujuk-ujuk. Seperti pemberian kan? manis gitu ya Bang? Dengan atas rahmat dan hidayah tiba-tiba ada tergerak untuk memberikan apa namanya? Kenaikan pangkat. Iya, kenaikan pangkat ya. Yang bintang 4 seperti itu gitu loh. Dan kemudian juga Pak Prabowo dengan pakaian militer yang seperti itu, luar biasa sekali. Padahal udah diberhentikan. Iya. Dan saya nanti mungkin akan menulis ya, saya mau bedah dari ilmu komunikasi. Itu adalah degradasi status kehormatan seorang itu. Nanti justru pembalikan daripada itu bukan penghormatan status, tapi malah sebaliknya itu nanti gitu loh. Nah, jadi boleh kita bilang ini adalah cincai yang di kekuasaan gitu ya. Mereka lupa di atas langit masih ada langit lagi gitu ya. Jadi udah lupa, nggak ada. Rambu-rambu itu udah nggak ada lagi. Ya kan? Padahal kalau misalnya zaman-zaman sebelumnya begitu ya, sedikit aja ya ada pelanggaran undang-undang, itu apa konsekuensinya? Pemakzulan. Udah cukup untuk melakukan pemakzulan. Nah jadi kita hanya sebatas siapapun hanya omon-omon aja gitu ya, ngomongin aja, tapi nggak jalan, percuma gitu loh, ya kan? Silap-silap nanti ada diinterogasi, siap-siap ada dipanggil sana, dipanggil sini,
Itu konsekuensi. Tapi kalau misalnya semua orang takut untuk mengatakan sesungguhnya yang benar itulah benar, yang salah adalah salah. Kalau takut, ya mau jadi apa republik ini? Apa pertanggungjawaban kita kepada malaikat sebagai warga negara Indonesia ketika kita melihat ada yang tidak pas seperti itu, kita diamkan? Nggak bisa gitu loh. Berarti menurut Bang Rama wajar ya apabila ada kritikan dari para pegiat bahkan aktivis HAM. Itu menurut Bang Rama apakah akan memunculkan istilahnya demo begitu? Ya, saya kira bahwa protes kritikan itu ada ya. Tapi kan yang lebih parah sekarang untuk sampai demo nggak juga gitu ya. Karena apa? Belum menyangkut hajat hidup untuk orang banyak. Kalau seperti pilpres curang, itu hajat hidup orang banyak. Karena kita tidak mau dipimpin oleh mereka yang pemimpin curang gitu. Terpilih dengan cara curang, enggak lah. Kalah menang itu demokrasi biasa kok. Saya percaya itu. Anies Baswedan ataupun Ganjar Pranowo biasa aja kalah dan menang itu biasa gitu. Tapi kalau misalnya indikasi curang di mana-mana secara masif, terstruktur dan sistematis, ya, yang akan diuji ini nanti gitu ya. Ya kan udah kasat mata di mana-mana udah terjadi. 38 provinsi terjadi hal tersebut gitu loh. Jadi, nah kalau itu demo gitu ya. Tapi kalau ini kan menambah kekesalan aja gitu ya. Udah yang sesuatu yang udah dipandang tidak pas tapi masih tetap terjadi gitu, ya kan. Dan percayalah kalau Mas Leon ya percaya bahwa kita sudah pernah dipimpin oleh tiran yang akhirnya tumbang gitu ya kan. Nggak ada tiran yang nggak tumbang. It's a matter of time. Masalah waktu aja gitu loh. Jadi nggak ada yang perlu disombongkan oleh mereka yang sekarang berada di kekuasaan. Gitu. Akan kekuasaan itu dipergilirkan dan suatu saat akan dimintakan pertanggungjawabannya. Kalau sekarang siapa? Anda mau ini kan? MK aja bisa disetel. Coba. Ya kan? Yeah. Jadi yang bisa kita sekarang ini lakukan adalah kita menyuarakan. Ya, bahwa this is not right, ini nggak benar, kita suarakan semua siapapun itu gitu loh. Daripada jangan diam gitu loh. Kalau diam berarti mereka menganggap ya biasa-biasa aja dan tidak ada masalah. The show must go on gitu loh. Ya ini show jalan terus. Ya kan dia tetap dengan pangkat yang bintang 4, ya kan jalan secara gagah menurut mereka gagah. Tapi kalau di situ tidak ada legitimasi dari publik, nggak ada gagahnya jadinya gitu loh. Tapi berdasarkan pengalaman atau penglihatan kita bersama-sama selama ini beberapa bulan belakangan ketika masyarakat bersuara itu malah pemerintah diam. Nah itu gimana tuh? Padahal ini sudah jelas-jelas melanggar hukum, tidak sesuai dengan undang-undang yang ada dan sudah banyak kritik dari pengamat, pegiat dan aktivis HAM. Ya itu kan kekuasaannya udah begitu mencengkram. Mau perbedaan, mencoba protes, ya kan, terus dijinakkan sama seperti Partai Demokrat kan, dikasih sedikit permen menjadi menteri yang 6 bulan udah cukup gitu diam ya kan. Padahal kan sebelumnya kan kencang banget kan teriak tentang memprotes omnibus law gitu ya kan, undang-undang ciptaker apa segala macam. Bagaimana pemerintah secara zolim membiarkan KSP Muldoko melakukan bla bla bla. Tapi sekarang udah diam. Jadi menenangkan dalam tanda kutip, ya menjinakkan mereka yang liar atau dianggap liar atau dianggap berseberangan itu gampang. Satu, kasih kenikmatan bisnis. Kedua, nggak mau juga kenikmatan bisnis, ya kenikmatan kekuasaan, ya kasih dia itu ancaman untuk di kasusnya lah diungkit-ungkit. Udah bukan rahasia umum lagi kan. Seseorang yang waktu yang lalu loh ini mau dia udah kedekatannya sama Anies Baswedan udah mulai kentara gitu ya, udah mulai muncul. Tiba-tiba langsung mau diperiksa, mau ini apa segala macam, dan kemudian langsung mengatakan, keluar statement bahwa partai kami tidak akan mungkin untuk mengusung Anies Baswedan. Langsung aman deh. Nah, kan udah. Nah, kadang-kadang mereka yang di kekuasaan ini lupa ya, dianggapnya publik itu diam, nggak tahu, bodoh gitu ya. Itu salah besar, salah mereka membaca pikiran rakyat Indonesia. Kita memperhatikan, semua mencermati ya, bahwa tidak ada langkah lebih lanjut ke sana ya, karena sebatas kita itu kan hanya menyuarakan. Ya, nggak mampu bersuara, kita ya berdoa dalam hati. Itu kan selemah-lemahnya iman yang itu bisa kita lakukan.
Iya kan, kita nggak punya, yang punya senjata itu TNI, ya kan, atau alat-alat kekuasaan, kepolisian dan mereka yang berkuasa. Anggota DPR udah dikasih kewenangan nih sama Allah, ya kan, dia jadi anggota dewan untuk mengecek supaya kepentingan nasional, kepentingan orang banyak ini terpelihara dengan baik, dan sebaliknya, ya, menghentikan kezoliman, kan begitu kan. Tapi kalau diam aja gimana? Berarti memang ketika seorang diberi kekuasaan itu lebih baik mereka mementingkan kepentingan rakyat ya daripada Udah pasti. mementingkan urusannya sendiri. Ya udah pasti. Kayak tadi yang Bang apalagi Rama bilang. keluarga dan anaknya Nah. gitu loh, ya kan. Dan tapi kan secara faktual yang terjadi kan apa yang Mas Leon cemaskan tadi Iya, kan, benar. itu justru yang terjadi gitu loh. Tapi nggak apa-apa, kita bicara ya sebatas yang bicara begini aja. Cuma itu yang bisa kita lakukan. Cuma bisa Ya kan? menyuarakan. Tapi jangan lupa, ini kan dalam kasus pangkat jabatan nggak ada demo. Tapi coba yang demo-demo yang sekarang ini, itu semua mengikuti persoalan ini. Cuma ini tidak disuarakan mereka di sana karena ada isu yang lebih besar, ya, tentang pemilu curang yang ini tadi ini yang mau digeber sama mereka. Di Jogja masyarakat udah bergerak, tokoh-tokoh masyarakat 100 tokoh, hari ini 100, besok udah 200 dan seterusnya, itu menggelinding terus. Dan puncaknya nanti ini saya kira kalau mahasiswa menganggap bahwa persoalan penting, masalah kecurangan ini harus berujung pada proses politik, itu angket itu akan cepat banget selesai diproses gitu loh. Saya pernah ditanya, gimana sih kalau misalnya yang seperti ini, angket kan tidak bisa memberhentikan presiden lah, ini itu segala macam. Saya jawabannya singkat. Berdasarkan pengalaman saya pendek pernah dia di DPR RI, itu sesuatu bisa kelihatan panjang banget. Tapi kalau proses politik, saya katakan aja di sini, kalau misalnya Bu Mega, Surya Paloh, Presiden PKS, dan Muhaimin sudah tektokan dan kemudian sepakat, this is not right, ayo kita mainkan. Selesai, nggak pakai lama itu. Oh, dibawa nanti reses, nanti dibuka pada tanggal 1 lah ini tuh. Itu udah teknis. Di politik itu nggak kayak gitu. Di politik itu dulu saya di Demokrat ya, Mas Ibas itu pernah nanya sama saya, politik ini kok aneh, karena kan cepat banget, lambat, tiba-tiba kita kumpul, totalnya udah ngambil keputusan aja, nggak nyampe 10 menit. Artinya apa? Itulah politik gitu. Lo kan berhari-hari kan, proses tak terjadi apa-apa, orang dikumpulin ini. Karena di atas ini kan dewa-dewanya ini kan belum tektokan. Kalau udah tektokan, oke, go or no go udah terjadi di situ, udah terjadi gitu. Jadi jangan kita sepelekan tentang proses politik yang berlangsung. Bahwa suara-suara publik itu juga masuk kepada Bu Mega, Surya Paloh dan sebagainya itu masuk. Nah, terhadap yang seperti ini juga, kepangkatan, itu juga masuk gitu loh. Ya kan, yang tidak pantas tapi terjadi gitu loh. Ya kan, dan udah seperti the king can do no wrong, udah nggak bisa salah gitu loh. Mana ada demokrasi, kita bukan kerajaan, walaupun kita ada dinasti gitu ya. Tapi kita bukan kerajaan. Itulah itu proses. Tadi Bang Rama berbicara bahwa masih ada isu penting nih, yaitu pemilu curang. Nah, menurut Bang Rama, bisa dikatakan nggak sih pemerintah pusat ini sedang melakukan pengalihan isu nih atas isu pemilu curang dengan adanya pengangkatan Prabowo ini? Enggak juga. Karena kalau pengalihan isu itu biasanya yang lain, nggak seperti ini. Ini malah menambah beratnya isu ini gitu. Jadi malah makin memperlihatkan iya, makin membenamkan ya. Okay. Citra, image, legitimasi dari rezim gitu loh. Jadi kalau pengalihan isu itu mungkin tiba-tiba ditemukan tuyul di mana, nah, itu pengalihan isu karena tuh kan ilusi, lebih booming. Ya booming dan ilusi, tapi Yeah. ilusi gitu loh ya kan. Dan masyarakat kita ini kan masyarakat melodrama gitu ya, melodramatis, senang dengan isu-isu. Jadi coba lihat tayangan yang top aja TV kita sekarang, sinema kita apa? Ya kan tentang hantu-hantu semua, ya kan. Agak lain aja juga mendompleng juga hantu-hantunya ya kan, penjaga apa itu ya, rumah hantu ya kan. Nah gitu loh. Semua nih coba yang best seller film-film kan hantu-hantu semua. Nah, yang seperti itu enak untuk pengalian isu. Nanti kan dulu kan ada kolor hijau katanya kan. Ya itu pengalian isu. Tapi kalau yang ini enggak, malah menambah ini malah memperlihatkan kecongkakan dari kekuasaan gitu loh. Ya kan, malah menambah orang sebel gitu loh. Oke. Berarti ada motif ini nggak sih, Mas Bang, motif kedekatan
antara Jokowi dan Prabowo selama proses pemilu gitu? Ada kaitannya nggak? Ada motif ke situ nggak, Iya, Bang? betul, sepakat di situ. Dan istilahnya ini saling menguatkan di antara mereka, ya kan. Satu jalinan konspirasi mereka ataupun kliknya mereka gitu ya, saling untuk menguatkan. Nanti Prabowo juga akan melakukan selama Jokowi kalau ada segala-galanya presiden yang terbaik di Indonesia yang pernah ada, bahkan bisa jadi ini presiden terbaik di dunia nanti katanya gitu loh. Dan kemudian akan ada gitu saling saling menyaut di antara mereka, yang saling meninggikan di antara mereka. Tapi kalau misalnya itu dibawakan kepada perasaan, kepada pribadi, ya nggak ada masalah. Tapi ketika negara dipakai untuk kenikmatan itu, nah itu salah besar, udah nggak betul itu. Ya kan? Bang Rama, dengan pergulatan politik saat ini dan juga adanya pengangkatan Prabowo Subianto yang dinaikkan pangkatnya, itu menurut Bang Rama apakah akan ada efek negatif ke depannya bagi masyarakat Indonesia? Mungkin takutnya mereka sudah tidak percaya lagi dengan politik atau malah kurang awareness ke politik. Nggak sampai seperti itunya. Kan sekarang kan ada kampanye orang baik harus masuk politik ya. Pak Anies Baswedan termasuk salah satu motor dari pemikiran tersebut gitu ya. Kita diingatkan oleh Anies Baswedan bahwa Soekarno itu politikus, Hatta politikus, Syahrir politikus, semua itu yang terhormat. Zaman-zaman dulu itu politikus. Tapi kalau sekarang enggak jangan masuk politik, politik kan kotor gitu loh. Iya kan? Nah ini harus kita luruskan. Dengan termasuk Anies Baswedan terjun ke dunia politik itu adalah memberikan image yang baik untuk dunia politik. Jadi orang-orang baik harus lebih banyak ke sana gitu loh. Oke. Bang, sebelum kita sudah mau ke di penghujung podcast nih. Sebelum ke situ pertanyaan terakhir dari Bang Rama nih. Mungkin ada pesan yang sikap seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah itu seperti apa, dan apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat sekarang? Iya. Kalau untuk pemerintah percuma, Mas Leon. Kita mau ngomong apapun itu udah percuma di sana. Sedangkan orang punya kekuasaan aja di sana, mereka berdansa kok gitu loh. Ya kan? Mereka yang dulu mengkritik Presiden Jokowi karena beginilah, karena itu, karena segala macam, ya kan? Dikasih kenikmatan sedikit langsung diam gitu loh. Jadi apalagi kayak dalam posisi seperti kita, menurut saya tidak ada yang perlu lagi kita katakan kepada pemerintah. Kita sudah mengatakan semuanya, ya kan. Yang perlu kita lakukan adalah justru kepada masyarakat. Ya, kita ini adalah sesama bangsa Indonesia, rakyat Indonesia yang dipertontonkan hal-hal yang tidak benar seperti itu secara kasat mata. Ya, kita teguhkan diri kita aja. Ya, mudah-mudahan upaya yang proses politik, entah namanya angket, entah komunikasi antar pemimpin bangsa ini terjadi, supaya ada terjadi perubahan di Indonesia. Kalau misalnya ini dibiarkan, tidak ada perubahan, kasihan negeri kita ini. Ingat, 280 juta. Nggak bisa persoalannya itu hanya diselesaikan dengan makan siang gratis, apalagi susu gratis gitu. Nggak bisa. Itu sangat menghina akal sehat gitu loh. Ya kan? Tetapi justru itu menina-bobokkan. Jangan silap loh. 140-an triliun rupiah bansos yang dipakai kemarin itu suatu saat akan muncul lagi itu seperti itu. Maksudnya muncul dipertanyakan gitu ya. Karena kalau sekarang yang kalau misalnya DPR mempertanyakan ini, itu baru jadi isu heboh. Tapi karena DPR-nya mingkem, ya kan, mereka sibuk hanya menyelamatkan kekuasaan mereka sendiri, maka akhirnya publik pergi ke jalan, ya kan. Udah nggak percaya sama parlemen, jadi parlemennya ke jalan, mereka menyuarakan seperti itu. Nah itu proses yang terjadi sekarang ini. Jadi kepada masyarakat saya ada di dalam suara batinnya mereka seperti itu, ya mendoakan semoga perjuangan mereka itu diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa. Itu kita doakan. Karena kalau untuk pemerintah ini udah cukup lah, gitu ya. Oke, Bang Rama, sebelum saya penutup, silahkan apabila ada closing statement. Ya. Saya kira sudah cukup. Kita sesama rakyat
rakyat pejuang sesuai dengan podcast pejuang ini ya, kita pejuang gitu loh. Pejuang itu tidak pernah ada kata titik, kita berjuang terus. Berhenti ketika semuanya udah mati gitu ya. Nah, tapi selagi kita masih hidup tetap ada perubahan. Tetap ada perjuangan untuk melakukan perubahan itu kepada masyarakat yang saat ini berkumpul, berhimpun, bergerak ya. Tetap tebalkan semangat kejuangan itu tadi. Insya Allah yakin usahakan sampai. Ya, oke, Demikian. terima kasih Bang Rama sudah Ya. mau mampir ke podcast Pejuang. Terima kasih, Saya ucapkan saya senang. selamat untuk promosi Ya, dokternya. berpejuang itu kan, jadi kan kita menambah spirit pejuang juga Pejuang, kita bener. ya kan. Ini energi positif. Bener. Terima kasih Bang Rama udah mau Ya, sharing di makasih. podcast Pejuang. Nah, itu tadi Pejuang sharing barengan Bang Rama terkait dengan pengangkatan kenaikan jabatan atau pangkat dari Prabowo Subianto. Tetap pantengin podcast Pejuang karena masih banyak narasumber menarik inspiratif lainnya. Pejuang bukan, hadapi. Oke.